Prestasi, selamat datang Sepekan Banten Prestasi. Saya akan menyampaikan berita apa saja dari Kemenkumham Banten mulai tanggal 27 November sampai dengan 4 Desember 2020. Bersama saya Irma, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, Kepala Kantor Wali Kumham Banten menerima kunjungan silaturahmi dari Wali Kota Serang pada Jumat 27 November 2020. Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Serang, Syafruddin, berkesempatan bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Beliau mendatangi Kakanwil di kediaman yang berada di Jalan Brigjen Ki Haji Syamun, Kota Baru Serang, pada Jumat 27 November 2020. Dalam kesempatan ini, Kakanwil menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM untuk Wali Kota Serang yang telah bersinergi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham Banten dengan menghibahkan sebidang tanah seluas 1 hektar yang berlokasi di Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, guna kepentingan relokasi kantor imigrasi Serang, dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah hukum Kota Serang, serta dukungan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkumham Banten. Senin 30 November 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama dengan Kemenkumham Banten menggelar sosialisasi terkait jabatan fungsional analis hukum. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memberikan penguatan terkait tugas dan fungsi jabatan fungsional analis hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kemenkumham Banten menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Menpan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum yang bertempat di Hotel Ultima Ratu Serang pada Senin 30 November 2020. Kegiatan diawali oleh keynote speech Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional R. Beni Rianto secara virtual yang menyampaikan bahwa salah satu program pemerintahan Jokowi yaitu penyederhanaan regulasi hukum karena regulasi merupakan tiang utama dalam pembangunan nasional. Secara bersamaan, BPHN Kemenkumham juga merancang sejumlah inisiatif untuk mensukseskan agenda penataan regulasi. Usai penyampaian keynote speech oleh Kepala BPHN, kegiatan dilanjutkan keynote speech oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya yang dalam arahannya menyampaikan penyederhanaan birokrasi dan profesionalisme aparatur dengan memperkuat fungsionalitas kapasitas untuk mendorong kinerja pemerintahan. Masih di hari yang sama, Senin 30 November 2020, Kemenkumham Banten menerima secara resmi petikan DIPA tahun anggaran 2021 dari Gubernur Banten Wahidin Halim. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menghadiri undangan acara penyerahan DIPA petikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Kementerian Lembaga Negara tahun anggaran 2021 di wilayah Provinsi Banten pada Senin 30 November 2020. Acara penyerahan DIPA APBN tahun 2021 tersebut dilaksanakan di kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten KP3B yang berada di Kota Serang dan diserahkan oleh Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim. Pada kesempatan ini, Kepala Bagian Program dan Humas Agus Suryana mewakili Kepala Kantor Wilayah Kumham Banten menghadiri penyerahan DIPA tersebut. Penerimaan DIPA juga diikuti oleh 14 satuan kerja yang ada di wilayah Banten yaitu Sekda Provinsi Banten, Polda Banten, Pengadilan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Korem 054, Grup 1 Kopassus, Kanwil DJKN Serang, BPK Provinsi Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kanwil Kemenak Banten, Kanwil Kumham Banten, Badan Pusat Statistik Banten, Kanwil Badan Pertanahan Banten, dan KPU Provinsi Banten. Masuk ke berita selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah menyaksikan serah terima jabatan Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang pada Selasa 1 Desember 2020. Berikut berita selengkapnya. Tongkat estafet kepemimpinan kembali bergulir di lingkungan Kemenkumham Banten. Pada Selasa 1 Desember 2020, Kepala Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya menghadiri sekaligus menyaksikan serah terima jabatan dan lepas sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Serah terima jabatan dilaksanakan antara Jumadi yang kini telah menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalimantan Tengah kepada pejabat baru Victor Teguh Prihartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua. Keduanya dilantik oleh Menkumham RI pada 12 November 2020. Bertempat di Aula Lapas Kelas 1 Tangerang, kegiatan sertijab dihadiri oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban Dirjen Pemasyarakatan Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi dan para sebuah pemasyarakatan, serta Kepala UPT sewilayah Banten dan juga tamu undangan.
Kegiatan diawali dengan prosesi penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori sertijab dari Kalapas yang lama ke Kalapas yang baru. Disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Irandika Dwi Prasetya dan serah terima jabatan dan penyerahan memori dana wanita dari yang lama kepada Ketua dan Wanita yang baru. Disaksikan langsung oleh Kalapas yang baru Victor Teguh Prihartono. Kegiatan dilanjutkan dengan acara lapas sambut Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang. Kunjungan monitoring terakhir, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan supervisi di Lapas Kelas 2 Cilegon pada Kamis 3 Desember 2020. Kita simak berita selengkapnya. Kamis 3 Desember 2020 memasuki masa tugas terakhir di Kanwilkumham Banten dan akan melaksanakan masa tugas yang baru sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat per 10 Desember 2020. Marcelina Budiningsih tetap melakukan monitoring dan memberikan supervisi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cilegon dan jajaran. Dalam kunjungan ini, Kalapas Najuno dan jajaran mendapatkan supervisi dari Marcelina Budiningsih yang bertujuan untuk memberikan semangat serta menanamkan komitmen tinggi kepada seluruh pegawai Lapas Kelas 2 Cilegon melaksanakan tupoksi di tengah pandemi COVID-19. Dimulai dari peninjauan lokasi giat kerja yang dikelola Lapas Cilegon serta kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Cilegon dalam bidang perikanan dan peternakan. Marcelina berpesan agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus selalu dilakukan dengan cara yang kreatif dan inovatif, sehingga dalam masa bebasnya, para warga binaan bisa berguna di masyarakat dan tidak mengulangi dalam melakukan pelanggaran hukum. Masuk ke berita yang terakhir, Jumat 4 Desember 2020, Kanwilkumham Banten gelar pelepasan purna tugas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kerjaan Hukum dan HAM Banten. Berikut berita selengkapnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada pegawai yang memasuki purna tugas, Kanwilkumham Banten menggelar kegiatan pelepasan purna tugas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Banten periode bulan Mei sampai dengan Desember 2020 pada Jumat 4 Desember 2020 bertempat di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah yang sekarang berubah menjadi Wisma Pengayuman Kanwilkumham Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, para pegawai yang sudah purna tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Banten, dan pegawai Kanwilkumham Banten. Adapun pegawai yang sudah memasuki purna tugas berjumlah 28 orang, yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Wilayah Banten dan Kanwil Banten, dan dilanjutkan dengan pemberian cenderamata yang diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai ajang silaturahmi dan tukar pengalaman antara pegawai yang sudah purna dan pegawai yang masih bertugas. Demikianlah rangkaian berita dalam Sepekan Manifestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian lainnya dalam Sepekan Manifestasi selanjutnya. Saya Irma undur diri, tetap jaga kesehatan, salam prestasi.